Tikus yang pintar. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, tinggal pasangan suami istri bernama Pak Budi dan Bu Rini. Kehidupan mereka sederhana. Setiap pagi, Bu Rini berangkat ke pasar untuk membeli kebutuhan harian. Sementara Pak Budi sibuk merawat kebun kecil di belakang rumah. Suatu sore, ketika Bu Rini sedang membereskan dapur, terdengar suara bruk dari arah langit-langit. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat bayangan kecil berlari. Aduh, jangan-jangan tikus jatuh dari atap, gumamnya. Benar saja. Sejak hari itu, seekor tikus kecil mulai menetap di dapur mereka. Tikus itu tidak biasa, ia cerdik, lincah, dan seolah-olah punya akal lebih dari tikus lain. Bu Rini menamainya dengan kesal, si licik, karena setiap kali mereka berusaha mengusirnya, selalu saja ada cara baru bagi si tikus untuk bertahan. Awalnya, Bu Rini mengira tikus itu hanya mencari remah makanan. Namun, ia terkejut saat mendapati buah-buahan segar yang baru dibelinya dari pasar, ternyata sudah digigit. Pisang, apel, hingga pepaya, semuanya ada bekas gigitan kecil. Tidak habis, hanya sedikit digerogoti lalu ditinggalkan. Pak, lihat ini. Baru semalam beli, kok udah rusak begini? Keluh Bu Rini sambil menunjukkan apel yang berlubang. Pak Budi hanya menghela napas, itu ulah tikus, Rin. Dasar bandel yang lebih membuat jengkel. Setiap pagi, lantai dapur penuh dengan kotoran tikus. Bau tak sedap menyebar, membuat Bu Rini muak. Ia mulai membersihkan dapur lebih sering. Namun esok harinya, keadaan kembali sama. Pak Budi pun berusaha mencari sarang si tikus. Mereka membongkar rak kayu, menggeser meja, bahkan mengintip ke kolong lemari. Tapi si licik selalu saja berhasil kabur ke tempat yang lebih sempit. Suatu ketika, Pak Budi menemukan lubang kecil di tembok bawah meja dapur. Ini dia, jalan rahasianya, seru Pak Budi sambil menunjuk. Dengan cepat ia menutup lubang itu menggunakan semen. Mereka berdua merasa lega, yakin si tikus tak akan kembali. Namun, hanya beberapa hari kemudian, suara kerikan terdengar lagi. Saat diperiksa, ternyata si licik telah membuat lubang baru di sisi lemari kayu tua. Ya ampun, Rin, tikus ini lebih pintar dari yang kukira, ujar Pak Budi sambil geleng-geleng kepala. Pintar, lebih tepatnya bandel, sahut Bu Rini. Kengko, malam-malam mereka pun tidak tenang. Kadang terdengar suara berisik dari dapur buah jatuh, piring tersenggol, bahkan suara gigitan kecil yang mengganggu. Bu Rini sering terbangun dan mendesah kesal. Anda bisa bicara? Sudah kuusir tikus itu sejak lama. Hari demi hari berlalu. Permainan kejar-kejaran antara mereka dengan si licik seolah tak berujung. Setiap lubang ditutup, tikus itu selalu membuat jalan baru. Setiap makanan disimpan, selalu ada celah yang ia manfaatkan. Sampai akhirnya, Pak Budi mulai putus asa. Kalau begini terus, kita bisa kalah dari seekor tikus, katanya pada suatu malam. Namun, Pak Budi tidak menyerah begitu saja. Ia mulai merakit perangkap sederhana dari kayu dan kawat. Bu Rini menambahkan umpan berupa potongan pisang matang. Karena ia tahu itu buah kesukaan si licik. Perangkap itu dipasang di sudut dapur, tak jauh dari lubang kecil di lemari. Malam itu, dapur kembali sepi. Tapi tiba-tiba, suara cekrek terdengar keras. Bu Rini yang tengah berbaring langsung terbangun. Pak, itu pasti perangkapnya, serunya. Mereka bergegas ke dapur. Dan benar saja, si licik terjebak di dalamnya. Tikus kecil itu berontak, menggeliat dengan panik. Matanya yang bulat berkilat, seolah-olah memohon ampun. Namun, jeratan perangkap terlalu kuat. Hingga akhirnya, menjelang pagi, si licik terdiam, nyawanya telah melayang. Bu Rini menatapnya dengan campuran lega dan kasihan. Akhirnya, selesai juga penderitaan kita. Tapi, kasihan juga, Pak. Dia kan cuma cari makan. Pak Budi menghela napas. Iya, Rin. Tapi kalau dibiarkan, rumah kita bisa jadi sarangnya. Kita harus menjaga kebersihan. Mereka membungkus bangkai si tikus dengan koran, lalu membuangnya ke tempat sampah jauh dari rumah. Hari-hari setelah itu, dapur kembali tenang. Tidak ada lagi buah yang tergigit, tidak ada lagi kotoran berserakan, dan tidak ada lagi suara gaduh di malam hari. Namun, dalam hati kecilnya, Bu Rini kadang masih teringat pada si licik. Seekor tikus kecil yang sempat membuat mereka kewalahan dengan kecerdikan dan keuletannya, hingga hampir membuat sepasang manusia menyerah. Meski akhirnya kalah oleh nasib, kisah tikus pintar itu tak akan pernah mereka lupakan.